Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida Azahra dengan NIM H54012210033 akan melakukan uji ARDL dengan menggunakan aplikasi Stata. Di sini saya sudah menyiapkan data inflasi, BI rate dan ekspor dari tahun 2017 sampai 2019 dengan datanya itu per bulan. Untuk langkah awal kita akan blok seluruh datanya, tapi yang variabelnya aja dari atas sampai bawah. Kemudian buka aplikasi Stata, kemudian pilih yang data editor. Setelah itu kita paste dan pilih yang variable name. Selanjutnya kita akan masukin waktunya dengan cara di komen kita ketik gen spasi t spasi sama dengan underscore n, kemudian enter. Lalu ketik lagi di komen gen spasi new t spasi sama dengan tm buka kurung. Data kita itu tadi dimulai dari 2017 bulan 1. Jadi kita tulis tm buka kurung 2017 m1 tutup kurung spasi tambah spasi t min 1 kemudian enter. Kemudian kita ke data editor, kita pencet yang new t, kemudian kita ke format, pencet titik 3, kita ganti tipenya itu yang monthly, kemudian klik OK. Kemudian kita akan set dengan ketik di komen tsset spasi new t kemudian enter. Nah, di situ time variabelnya itu benar dari 2017 sampai 2019 bulan Desember dengan deltanya itu 1 bulan. Selanjutnya kita akan uji stasioner pada masing-masing variabel. Caranya di komen ketik defuller spasi nama variabelnya yaitu inflasi, kemudian klik enter. Nah, di sini menunjukkan kalau misalkan inflasi itu enggak stasioner. Kenapa? Karena P value-nya itu lebih besar dari 0,05. Karena tidak stasioner, maka kita differencing ke first difference. Caranya itu di komen ketik gen spasi D inflasi spasi sama dengan D titik inflasi. Kemudian kita enter aja. Lalu kita ketik lagi di komen yaitu replace D inflasi sama dengan 0 spasi if spasi D inflasi sama dengan titik. Kemudian kita ketik lagi di komen defuller spasi D inflasi. Jadi kita pakai nama yang udah di differencing, kemudian klik enter. Nah, di sini menunjukkan kalau misalkan D inflasi ini udah stasioner karena P value-nya udah di bawah 0,05. Selanjutnya kita akan uji stasioner juga untuk variabel BI rate. Caranya itu sama seperti tadi. Di komen kita klik defuller spasi BI rate. Nah, di sini menunjukkan kalau misalkan P value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi kita harus melakukan differencing. Caranya sama seperti tadi, yaitu ketik di komen gen spasi DBI rate sama dengan D titik BI rate kemudian enter. Kemudian kita ketik lagi replace spasi D titik BI rate sama dengan 0. Kemudian spasi lagi if D BI rate sama dengan titik. Kemudian klik enter. Nah, selanjutnya kita langsung ketik lagi di komen defuller spasi D BI rate kemudian klik enter. Nah, di sini menunjukkan kalau misalkan BI rate-nya ini udah stasioner di first difference karena P value-nya juga udah lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita akan uji stasioner lagi untuk variabel ketiga kita yang itu ekspor. Jadi caranya sama seperti tadi. Di komen ketik defuller spasi ekspor kemudian enter. Di sini menunjukkan kalau variabel ekspor ini stasioner karena P value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian di komen ketik varsok spasi D inflasi
spasi dbiret spasi ekspor, lalu klik enter. Dari sini kita lihat nilai AIC-nya, karena AIC itu kriteria paling umum digunakan untuk model ARDL. Hasilnya menunjukkan bahwa leg 2 paling optimal. Untuk lebih sederhananya, kita lihat nilai HKIC di leg 2 dan SBIC-nya di leg 0. Untuk sekarang kita lihat dari nilai AIC-nya yang terkecil. Selanjutnya kita install ARDL terlebih dahulu. Caranya seperti di layar, kemudian kita tunggu beberapa saat. Jika sudah, di komen kita ketik lagi ARDL spasi deinflasi spasi dbiret spasi ekspor, spasi maxlex tadi tuh 2, terus enter. Di sini menunjukkan kalau F statistiknya itu signifikan secara keseluruhan, di mana probabilitasnya itu lebih besar dari F. Kemudian di leg satunya itu di bagian inflasi itu periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap inflasi saat ini. Kemudian di leg 2-nya itu inflasi 2 periode sebelumnya berpengaruh negatif. Kemudian untuk BI rate-nya itu di leg 1 suku bunga periode sebelumnya mungkin berpengaruh positif terhadap inflasi tetapi masih dalam batas ketidakpastian. Kemudian di variabel ekspor itu nggak ada bukti bahwa ekspor itu berpengaruh terhadap inflasi. Jadi inflasi ini sebenarnya dipengaruhi oleh inflasi di 2 periode sebelumnya, tapi suku bunga 1 periode sebelumnya mungkin berdampak positif pada inflasi tapi tidak signifikan. Terus ekspor juga nggak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Kemudian di komen kita ketik lagi matriks spasi list spasi buka kurung lex tutup kurung, kemudian enter. Ini adalah pemilihan lex sesuai AIC, dan model ini tuh memperhitungkan pengaruh inflasi hingga 2 periode sebelumnya, BI rate 1 periode sebelumnya, dan tidak memasukkan ekspor karena tidak signifikan. Selanjutnya di komen kita ketik lagi ARDL spasi deinflasi spasi dBI rate spasi ekspor, spasi lex yang tadi itu 210 kita masukin, kemudian spasi EC spasi bites, lalu klik enter aja. Di model ini tuh H0 itu nggak ada hubungan jangka panjang antara variabel. Untuk H1 nya itu ada hubungan jangka panjang antara variabel. Kemudian model ini tuh menunjukkan adanya hubungan kointegrasi antara variabel dalam jangka panjang. Jadi variabel-variabel dalam model ini tuh bergerak bersama dalam jangka panjang dan enggak mengalami hubungan yang bersifat sementara. Selanjutnya di komen kita ketik lagi stat spasi the Watson, kemudian enter. Model ini menunjukkan lulus uji autokorelasi sehingga hasilnya bisa dianggap lebih valid. Kita juga bisa uji dengan cara di komen ketik stat spasi Bigot-Frey, spasi leg 2. Dalam model ini, hipotesis 0 dari uji BG adalah tidak ada autokorelasi serial karena nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05. Jadi kita tidak memiliki bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang signifikan untuk autokorelasi serial dalam model regresi pada leg hingga 2 ini. Selanjutnya kita akan uji heteros dengan cara di komen kita ketik SSC spasi install spasi white, kemudian enter dan tunggu beberapa saat. Jika udah di komen kita ketik stat spasi imtest, white, kemudian enter.
dalam model ini nilai P lebih besar dari 0,05. Jadi kita tidak memiliki bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa model ini tuh nggak ada bukti yang signifikan untuk heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan kata lain, varians kesalahan dalam model tampaknya konstan. Selanjutnya kita akan install CUSUM dengan ketik di komen ssc spasi install spasi CUSUM 6, kemudian klik enter. Selanjutnya kalau udah di komen kita ketik CUSUM 6 spasi deinflasi spasi dBi rate spasi ekspor, kemudian koma, lalu spasi lagi CS dalam kurung CUSUM, kemudian spasi LW dalam kurungnya lower, kemudian spasi UE dalam kurungnya itu offset, lalu klik enter. Grafik CUSUM square pada gambar tersebut menunjukkan pola yang cukup stabil. Garis merah berfluktuasi di sekitar garis horizontal dan sebagian besar berada di dalam batas kepercayaan. Namun, ada beberapa titik di mana garis merah mendekati atau bahkan sedikit melampaui batas kepercayaan, terutama di bagian akhir grafik. Ini mungkin mengindikasikan adanya sedikit ketidakstabilan atau perubahan struktural dalam model regresi pada periode ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.